Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Iskandar, NPM saya 1830677. Dan saya Sarah Zafira, NRP 183060043. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pertama bagaimana Bandung di masa pandemi dan endemi dan apa yang terjadi pada kampus Universitas Pasundan dalam menghadapi coronavirus 2019. Dan yang kedua, banyak yang belum tahu juga apa itu perencanaan wilayah dan kota, terutama di kampus Universitas Pasundan. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serampak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas, meliputi negara-negara atau benua. Ya, untuk endeminya apa sih? Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah ataupun pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu popularitas atau area geografis tertentu. Contoh penyakit endemi di Indonesia adalah malaria dan demam berdarah. Untuk saat ini, coronavirus juga termasuk penyakit endemi yang sudah terjadi di Indonesia. Pada 16 Maret 2020, Pemkot Bandung mengumumkan kasus pertama COVID yang terpapar COVID-19 di Kota Bandung khususnya ya. Ini sebetulnya aktivitas kerja di Jakarta, lalu sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta, lalu dibawa ke Bandung. Nah, seperti itu penyebaran kasus COVID pertama di Kota Bandung. Ikut ini sumber dari Detik News, penerapan PSBB di Kota Bandung. Setelah kejadian tersebut, beragam kasus COVID-19 di Kota Bandung pun mulai bermunculan. Hingga akhirnya pada tanggal 22 April, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB maksimal di Kota Bandung yang digelar selama 2 pekan, yaitu pada 22 April hingga 5 Mei. Tak hanya di Kota Bandung, PSBB ini digelar di Kabupaten Bandung dan Bandung Raya. Dalam PSBB ini, Wali Kota Bandung mengklaim ada 42 titik yang menjadi titik PSBB krusial di Kota Bandung. Apa aja, Van? Salah satunya ya kampus Universitas Pasundan juga kan ditutup sementara, terus mal-mal ditutup, terus tempat wisata ditutup sementara karena adanya pandemi COVID yang melonjak terus tinggi. Setelah tadi kita bicarakan tahap pertama pada PSBB, nah, ternyata usai PSBB tahap pertama itu kasus corona tidak menurun, dan hasilnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan kepada 27 kota kabupaten di Jawa Barat mengikuti PSBB Jabar, sehingga PSBB kembali diterapkan di Kota Bandung yang berlangsung selama 2 pekan lagi, yaitu dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 19 Mei 2020. Sempat melandai, kasus corona di Kabupaten Bandung kembali meningkat. PSBB Kota Bandung kembali digelar pada tanggal 19 Mei sampai 29 Mei. Beda dari PSBB sebelumnya, kali ini hanya digelar 10 hari. Hal itu dilakukan sesuai kebijakan BNPB. Yang dimana pariwisata tersebut juga masih ditutup, terus kampus-kampus juga masih dalam jaringan atau daring online untuk memakai Zoom. Dan tapi untuk grosir, untuk pasar itu bisa digelar tetapi dengan skala melakukan protokol kesehatan seperti yang itu. ketat. Sar, setelah PSBB pekan kedua tuh ada hawar-hawar bahwasannya sekitar kampus atau Setiabudi zona merah ya? Iya. Karena apa itu teh? Soalnya berselang 2 pekan lebih dari sejak dikeluarkannya PSBB itu, Pemkot Bandung mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro. PSBM ini diterapkan di 3 kelurahan di Kecamatan Cidadap, yaitu Cisitu, Segarmana, dan Panorama. Kebijakan itu dikeluarkan karena 1.000 lebih orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD terpapar COVID-19. Proses penanganan COVID-19 di Secapa AD dilakukan oleh pihak TNI dan provinsi. Sementara untuk Pemkot Bandung melakukan tracking dan testing terhadap warga yang tinggal di sekitar Secapa AD.
Makanya kenapa daerah Setiabudi ini menjadi zona merah, karena banyak orang yang terpapar COVID-19, yaitu calon-calon perwira angkatan darat. Oh, jadi daerah kampus kita juga terkena imbasnya ya. Iya. Jadi sehingga terus melakukan daring. Iya. Seperti itu. Kenapa ya, Sar? Ketika udah beberapa kali PSBB juga sampai lebaran PSBB terus, tapi kenapa sih nggak normal kita tuh? Hal ini diakibatkan dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menurun dan berdampak pada Kota Bandung kembali ke zona merah. Soalnya gini, Van, banyak banget kayak masyarakat yang skeptis gitu ya, atau enggak yang nggak percaya sama kasus COVID-19 ini. Jadi kayak udah dilarang sama pemerintah tetap ngeyel gitu, kayak enggak, aku nggak percaya kayak gitu. Oh, kayak kamu sendiri juga ya? Enggak, aku itu. soalnya alumni COVID kebetulan. Oh, iya. Jadi juga sama. aku percaya. Jadi itulah hal yang menyebabkan kenapa Bandung terus-terusan zona merah dan PSBB tidak kunjung usai. Yang penting kita pakai masker gak ya? Iya, harusnya sih kayak Susah sih ya. ya gampang aja menuruti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya simpelnya, kalau misalnya mau keluar gitu ya pakai masker, kalau misalnya nggak mau keluar ya udah diem aja di rumah gitu. So sekarang ya kemarin banyak sekali jalan, misalnya kayak kalau misalnya kita kuliah kan bisa daring, kerja juga bisa WFH gitu. Tidak memungkiri untuk orang bisa diam di rumah aja gitu untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Jadi itu mah dari kita untuk kita, pokoknya ya jaga kesehatan, pokoknya untuk mengurangi dampak. Terus dampak apa sih yang selama ini kita akibati, kita rasain setelah adanya PSBB, setelah adanya virus corona yang menimpa kita selama ini? Ya sebenarnya dampak yang terjadi itu banyak banget ya, kayak ini penyakit yang terjadi di seluruh dunia, otomatis kayak perekonomian, terus sekolah juga, pendidikan sangat berdampak sekali gitu. Banyak toko-toko yang tutup, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut gitu ya, banyak mall-mall juga bahkan ditutup gitu. Jadi perekonomian khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Bandung, sangat turun drastis. Jadi yang diakibatkan oleh si corona itu ya, PSBB ini gitu. Gara-gara COVID adanya PSBB sehingga ekonomi melonjak turun. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita udah hampir 2 tahun ya kayak gini, maksudnya udah 2 tahun PSBB, udah 2 tahun kita mengalami pandemi gitu ya. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah kembali normal. Kampus-kampus, sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, mal-mal juga sudah mulai dibuka, dan alhamdulillah tingkat ekonomi di Indonesia sudah mulai menaik, sudah mulai ya beranjak naik gitu. Ya gara-gara COVID juga kan ibu-ibu tuh tadinya gaptek nggak bisa jualan gitu kan, katanya kan jualannya offline. Nah sekarang jadi online, bisa ke GoFood, bisa ke Shopee, udah ya gara-gara adanya COVID itu menjadi pendorong untuk ke era digital. Ya, sebenarnya semuanya juga ada hikmahnya. PWK itu perencanaan wilayah dan kota, yang dimana jurusan tersebut berada di jurusan teknik atau disebut juga teknik planologi, dan jurusan ini mempelajari tentang perencanaan kota, perencanaan kota dan wilayah dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Di jurusan tersebut juga dibekali dengan keterampilan menyusun rencana tata ruang wilayah serta mengevaluasi berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah. Seperti itu. Untuk aspek kerjanya pada perencanaan wilayah kota ada apa saja, San? Untuk kerjanya Kita sangat luas untuk kerjanya ya. Bisa di instansi pemerintahan, bisa membuat konsultan sendiri, atau mungkin karena PWK ini mencakup banyak substansi gitu ya, bisa kita ke pariwisata juga, bisa ke
sosial juga, bisa masuk ke ekonomi juga gitu, transport juga, pokoknya banyak prospek kerja jika Dan kita lulusan PWK atau teknik planologi. apalagi sekarang udah mau mengembangkan ibu kota yang baru ya. Ya, Ibu kota yang baru itu membutuhkan planner-planner muda untuk membantu mengembangkan ibu kotanya. Seperti itu. Prodi Perencanaan Wilayah Kota berada di Fakultas Teknik Unpas yang berada di Jalan Setiabudi nomor 193 Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sebelah kiri ada bangunan Fakultas FIS atau Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Di sebelah kanan ada bangunan Masjid Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Dan ini adalah parkiran yang ada di Universitas Pasundan Fakultas Teknik Yang disebut parkiran hijau. Kita akan menuju gedung C Universitas Pasundan. Ini adalah gedung utama dari Universitas Pasundan Fakultas Teknik. Ini merupakan lorong DHMD yang berada di gedung C. Dan ini tangga menuju prodi Fakultas Teknik Unpas, yaitu Teknik Planologi atau PWK. Ini gedung A atau biasa dipakai untuk KBM Fakultas Teknik PWK. Ini adalah DHMD dari gedung A, dan kita akan menuju ruangan studio yang biasa untuk dipakai kegiatan mahasiswa-mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Sekarang menuju ke lab komputer yang biasa dipakai untuk asistensi atau kegiatan di ruang lab komputer Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Ini menuju ke ruang belajar atau ruang terbuka yang berada di Fakultas Teknik Unpas. Dari kita, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.